Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Anastasia. Saya dari kelas BKI 4D. Di sini saya akan menceritakan pengalaman tentang apa yang sudah dipelajari kemarin. Nah, di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pribadi tentang tugas yang kemarin udah saya lakukan. Nah, kan tugas pertama ada tentang membuat tema dan subtema, dan tugas kedua itu ada bikin peta konsep, dan yang terakhir yang kemarin saya buat itu tentang jurnal mandiri atau jurnal belajar. Nah, kesulitan-kesulitan yang saya buat di sana ketika saya sudah membuat tema dan subnya, kan di situ ada tugas pertama. Nah, di tugas pertama itu langsung bisa ke tugas kedua karena di situ kita langsung bikin peta konsep. Nah, salahnya kemarin itu karena emang buku-buku yang udah kita stok, yang emang udah dicari buat list-listan yang ada di jurnal atau di peta konsep itu buku-bukunya udah dikasih semua ke perpustakaan, kan emang nggak bisa minjem lama-lama. Nah, dari situ agak kesulitan nyarinya kemana, harus kemana lagi. Sedangkan di sini kan lagi ada kondisi lockdown yang mana tempat kuliah libur, segala macam libur, dan posisi harus di rumah aja gitu kan. Jadi ya kita nyari referensi-referensi di internet seperti ebook. Nah, menurut saya itu lebih baik, maksudnya lebih bagus gitu kan. Tapi sebenarnya tugas yang Pak Fadil bikin ini nih sebenarnya satu tugas tapi dibikin 5 tahapan, di mana ada tema dan subnya, dan yang kedua ada bikin peta konsep, yang ketiga jurnal, yang keempat ini tentang menceritakan pengalaman pengalaman bikin tugas kemarin, dan yang kelima nanti ada kita tentang mempresentasikan yang menurut kita lebih menguasai materi tersebut. Nah, akan lebih baik jika tidak pertahap gitu. Jadi bikin tema dan sub langsung ke peta konsep dan langsung ke jurnal, dan itu dijadiin satu tugas, itu kayak lebih baik dan lebih efektif dibandingkan seperti ini bertahap-tahap, dan kan kayak agak ribet, dan bener-bener agak ribet banget dari harus yang ngerjain tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Alangkah lebih baik itu dijadiin satu. Dan untuk yang keempat ini, yang kayak apa, pengalaman ini bisa dipisah, dan untuk yang presentasi juga bisa dipisah. Soalnya apa ya, kayak lebih efisien seperti ini gitu. Saya pribadi aja untuk kerjain tugas ketiga ini bener-bener kesulitan banget nyari referensi, dan mana kan jangka waktu 1 bulan, kita bingung, kita mana buku-buku udah pada dikumpulin, dan entah catatan pada kemana, jadi kayak pada berantakan. Lebih baik kan ngerjain dalam satu tugas dan itu langsung selesai gitu, dan dikasih waktu lumayan gitu kan. Nah, terus tentang pengetikan segala macem ya, di situ sebenarnya mengajarkan kita supaya lebih teliti, walaupun saya juga banyak typonya sekali gitu kan. Tapi ya emang bagus, maksudnya bagus gitu. Dan untuk jam kuliah juga alangkah lebih baiknya bisa di efisienin gitu. Kalau misalkan emang jam jam MK bapaknya kan kayak kelas aku di jam 1 pada hari Senin. Nah, alangkah baiknya pada jam itu aja, kita nggak usah bisa ngikut jam yang lain gitu, Pak. Soalnya kita juga banyak MK-MK yang kayak kewalahan banget. Ini ada dosennya, ini ada dosennya. Jadi meribetkan mahasiswanya, bingung harus menjawab yang mana. Walaupun di Bapak sendiri kayak kayak ada kebebasan untuk kita mau masuk atau tidak dalam MK Bapak, tapi kayak kita sendiri, aku gitu ya, pribadi kayak merasa tidak enak gitu. Dan apa yang Bapak jelasin kemarin-kemarin tentang proposisi segala macam itu cukup cukup aku mengerti. Mungkin cukup cukup segitu dari saya untuk keluh kesah atau pengalaman belajar kemarin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, hanya untuk menyelesaikan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.